Selamat sore, Yomin. Selamat sore, Bu. Apa kabar? Baik. Lagi sibuk apa? Sementara ini tidak lagi sibuk, Bu. Oke. Jadi sebentar lagi kita akan melakukan coaching. Coaching adalah proses memfasilitasi tujuan dengan memperjelasnya, menemukan langkah terbaik dan sumber daya yang diperlukan. Apakah sudah siap? Siap, Bu. Selama sesi coaching, Ibu akan mendukung dan mendengarkan Yomin serta bertanya. Ibu akan berkomitmen untuk hadir penuh dalam memperhatikan Yomin. Apakah oke? Oke, Bu. Nah, di sesi coaching ini, Ibu akan menanyakan tentang tujuan yang ingin dicapai, langkah dan sumber daya, serta mengelola strategi untuk mempermudah dan mempercepat tercapainya tujuan. Apakah berkenan? Iya, Bu. Baiklah. Apa tujuan yang ingin Yomin capai di sesi coaching ini? Tujuannya saya ingin memiliki penguasaan diri agar tidak mudah terpengaruh oleh pemasukan-pemasukan informasi yang negatif. Oke, tujuannya memiliki penguasaan diri agar tidak mudah terpengaruh gitu ya. Terpengaruh oleh Ya, apa? oleh informasi yang negatif yang masuk ke saya. Kenapa Yomin eh, mengatakan memiliki tujuan seperti ini? Apakah Yomin mudah terpengaruh oleh informasi yang negatif? Ya, Bu. Saya mudah terpengaruh untuk hal yang baik maupun hal yang sebenarnya kurang baik untuk saya. Nah, sebenarnya baik juga memiliki sifat yang seperti ini, tapi saya menyadari bahwa ketika saya tidak sadar bahwa semua pemasukan yang masuk itu saya terima dan saat ini saya merasakan ada dampak yang buruk gitu. Itu dari hal-hal negatif yang masuk itu dan saya terima saja karena saya tidak ada penguasaan diri. Bisa kasih contoh nggak kira-kira eh, eh, informasi atau pemasukan dari hal buruk apa? Contohnya apa gitu sehingga itu bisa mempengaruhimu? Kayak contohnya eh, di kampus ya, 3 hari yang lalu setelah UAS, teman saya bilang gini, izin ya Bu, mohon maaf, saya cuma mencontohkan yang teman saya bilang, oh, what the fuck gitu. Nah, akhirnya itu sudah ke record itu di otak saya. Jadi saya pergi kemana, jatuh atau ada sesuatu yang salah gitu. Aduh, what the fuck gitu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, kata salah satu kata yang sebenarnya saya juga tidak mengerti artinya apa. Yang saat ini orang bilang cok, cok itu kan. Nah teman saya juga nih, dia kan bilang jangan kayak gitu cok gitu. Nah pada saat di kampus itu dia ngomong begitu terus. Jadi itu pun sudah masuk ke saya dan ketika saya berbicara ujung-ujungnya saya bicara kata itu. Jadi dari sini saya menyadari bahwa oh ternyata saya mudah sekali ya menerima masukan yang sebenarnya kurang baik. Itu sih Bu. Iya, oke ya. Jadi itu yang menurut Yomin mudah sekali terpengaruh dengan hal yang kurang baik. Eh, apakah hal yang menjadi tujuan ini bisa kita selesaikan selama proses diskusi di sesi coaching ini? Bisa Bu. Menurut Yomin, apa ukuran dari penguasaan diri? Eh, saya bisa membedakan sih mana yang
perlu saya terima dan mana yang tidak perlu saya terima. Jadi ada adanya satu kesadaran diri untuk memilih apa yang perlu saya terima dan tidaknya. Oke ya. Jadi memiliki kesadaran diri. Iya. Bagaimana cara Yomin untuk memiliki kesadaran diri itu? Oh, saya saya harus punya apa ya? Saya harus sadar gitu waktu saya berbicara ada di mana. Jadi saya harus melatih diri untuk terbiasa untuk membedakan masukan yang baik dan yang tidak baik gitu. Jadi ketika misalnya ada informasi pemasukan yang kurang baik seperti yang sudah saya contohkan tadi, maka ketika saya memiliki penguasaan diri yang baik, ya saya tidak akan apa ya menyimpan itu lagi di dalam diri saya untuk menerapkan itu dalam kehidupan saya lagi sehari-hari gitu. Jadi kalau saya punya penguasaan diri kan ya saya tidak usah lagi mengucapkan apa yang sudah saya dengar. Begitu, Bu. Oke. Bukankah kadang-kadang bercanda-bercanda gitu kalau di lingkungan informal itu bisa mempererat juga ya eh, pertemanannya. Iya benar sih, Bu. Itu bisa mempererat pertemanan. Tapi mohon maaf Bu ya, ini saya masuk agak ke eh, personal gitu. Nah, untuk saya sementara ini untuk mempererat pertemanan yang memberikan dampak yang buruk itu menurutku itu saya tidak perlu gitu. Jadi kalau memang Oh, mereka memberi dampak yang negatif ya udah enggak usah lah saya mempererat pertemanan yang dengan mereka. Kan masih bisa cari teman-teman yang memberi dampak positif. oke, baiklah. Itu caranya. Jadi, apa saja yang perlu Yomin lakukan untuk mencapai tujuan ini? Memiliki penguasaan diri dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang negatif. Baik, yang pertama saya akan memperhatikan memilih teman. Jadi seperti yang barusan saya sampaikan, saya akan memilih teman yang memberikan dampak positif atau pemasukan yang baik. Dan yang kedua, saya akan menggunakan waktu luang saya untuk ya dimanfaatkan untuk hal-hal yang baik, seperti belajar atau mengerjakan hal-hal yang baik lah. Mungkin mengerjakan apa berolahraga atau mengerjakan pekerjaan rumah atau apa seperti itu sih Bu. Oke. Em, jadi ada dua ya, memilih teman, kemudian menggunakan waktu luang dengan baik. Apa ada lagi yang lain langkah yang bisa dilakukan? Itu saja Bu. Ya, untuk bisa mencapai ini. Apa saja kekuatan yang Yomin miliki? Kekuatan yang saya miliki saat ini, saya punya kesadaran bahwa saya mudah terpengaruh gitu sih. Menurut saya itu yang paling besar sih Bu. Jadi dari sini kan saya bisa mengatur diri supaya tidak terpengaruh lagi gitu sih. Oh, jadi kekuatanmu adalah kau menyadari bahwa saya ini mudah terpengaruh nih, gitu. Iya, Kesadaran diri itu membuat kau, membuat Yomin itu eh, bisa mengenali diri sendiri ya. Oke. iya. Nah, menurut Yomin, apa kelemahan yang Yomin miliki? Kelemahan yang saya miliki ya mungkin hmm, ketika saya tidak lagi mengontrol diri saya kali ya. Jadi misalnya lagi mengerjakan tugas kelompok nih. Terus mereka mengucapkan kata-kata ini. Nah, otomatis kan tidak mungkin saya meninggalkan mereka kan. Nah, itu menurut itu satu kelemahan sih yang bisa membuat saya menerima masukan yang kurang baik ini. Oke. Jadi kelemahannya dalam pertemanan ya. Kalau pertemanannya nggak Ya, baik ya. Kekuatannya tahu bahwa itu nggak baik, menyadari hal itu.
Terus Ya, tantangannya apa ya? yang pasti tantangannya dari teman-teman, mungkin mereka akan menjauhi saya, ataupun mungkin mereka akan tidak suka sama saya gitu, karena saya menjauh kan. Lalu Oke. yang kedua mungkin saya bisa dianggap sombong, itu sih Bu. Itu merupakan tantangan ya. Hmm, Ya, itu kan yang membuat kau akhirnya jatuh lagi kan dalam hal seperti itu. Nah, yang bisa menguatkanmu tantangan apa sebenarnya? Yang menjadi tantangan, yang men-challenge sehingga oh iya memang ini memberi aku penguasaan diri nih untuk tidak terpengaruh gitu. kembali lagi kepada tujuan sih Bu. Jadi kalaupun mereka tidak suka sama aku, ya tidak apa-apa, karena kan ada tujuan yang mau aku capai. Begitu sih Bu. Jadi lebih ke berfokus kepada tujuan aja, tidak usah pedulikan teman-teman ini yang menyinggung saya lah, bilang saya yang tidak-tidak, ya tidak usah dipedulikan gitu, karena mereka pun punya kehidupan, ya saya pun punya, dan saya sedang berjuang untuk mencapai tujuanku seperti itu. Oke. Jadi tantangannya adalah eh, tidak tidak memperdulikan apa yang teman-teman sampaikan dan fokus pada tujuan. Peluang yang ada Iya, apa untuk mencapai kesadaran penguasaan diri ini? peluang yang ada, eh, saya sadar dan masih ada kesempatan untuk saya memperbaiki diri gitu ya, untuk memilih teman tadi dan bisa menggunakan waktu yang ada untuk belajar. Nah, kalau boleh tahu, apakah ada teman-teman yang cukup baik, yang sepemikiran dengan Yomin? Ada Bu, jadi ada salah satu teman dari sekian banyaknya temanku di kuliah satu kelas, itu ada salah satu teman yang selalu sepaham dan sepemikiran dengan saya. Nah, kami berdua begitu ada sesuatu yang kurang baik, kami langsung menghindar berdua gitu. Jadi menurutku teman ini sangat-sangat mendukung saya dan kami saling membantu lah seperti itu. Baiklah. Em, Menurut Yomin, apa saja dampak yang bakal terjadi apabila langkah-langkah itu dijalankan? Mencari teman, menggunakan waktu luang, seperti itu. Saya akan menjadi orang yang ini sih Bu, selektif. Jadi dalam memilih teman, kemudian bagaimana menggunakan waktu yang kosong ada, lalu ya terlebih lagi saya akan mencapai tujuanku itu, yaitu untuk menguasai diri sendiri. Oke, dampaknya positif ya. Ya, Yomin, tadi ada dua langkah kan untuk mencapai tujuan, yaitu memilih teman dan menggunakan waktu luang. Betul begitu? Betul Bu. Apa saja informasi yang diperlukan untuk memilih teman dan menggunakan waktu luang ini? Kalau untuk yang memilih teman, saya rasa saya perlu mengetahui informasi-informasi tentang teman-teman ini, misalnya kepribadian mereka tuh seperti apa, apakah mereka ini orang-orang yang bisa memberi dampak baik atau tidak. Nah, itu informasi-informasi yang perlu saya ketahui. Nah, kalau untuk menggunakan waktu luang, saya bisa mencari informasi gimana caranya mengatur jadwal atau mengefektifkan waktu belajar, gitu. Iya, nah strategi untuk merencanakan hal ini. Untuk merencanakan hal ini, kalau untuk yang memilih teman, kalau untuk memilih teman ini, saya bisa datang lebih awal kalau misalnya ini di perkuliahan gitu ya, dan duduknya di
bagian depan supaya saya tidak terpengaruh oleh teman-temanku ini. Nah, kalau untuk yang bagian menggunakan waktu luang tadi ya saya bisa mengambil waktu untuk belajar atau membuat catatan-catatan harian seperti itu sih Bu. Oh, punya catatan harian ya. Iya Bu. Oke. Bagaimana menjalankannya? Kalau untuk yang pertama tadi ya untuk memilih teman itu saya datang lebih awal sih kan tadi saya bilang duduk lebih di bagian depan supaya tidak terpengaruh. Jadi supaya saya bisa duduk di bagian depan ya saya datang lebih awal untuk menghadiri kelas perkuliahan gitu. Nah, kalau untuk yang belajar tadi di waktu luang itu saya bisa membaca catatan-catatan yang saya buat atau mungkin saja saya juga bisa menambah catatan-catatan yang lain gitu. Oke, keren Yomin. Kemudian strategi untuk mengevaluasi apakah ini udah efektif apa belum, apa mau ditambahkan yang lain atau dihilangkan gitu. Bagaimana strategi mengevaluasinya? Itu melihat kembali sih Bu. Kan saya sudah bilang bahwa ada hal-hal yang perlu saya lakukan kan. Misalnya datang lebih awal, duduk paling depan, membuat catatan-catatan. Nah, jadi hal-hal ini yang dievaluasi apakah dalam kurun waktu tertentu yang sudah saya jalankan itu hal-hal ini sudah terrealisasi atau belum gitu. Oke, baiklah. Apa kesimpulan yang dapat diambil Yomin dari sesi coaching ini? Yang pertama, yang pertama saya harus menjadi lebih selektif dalam memilih teman gitu. Nah, dengan mencari informasi teman-temanku ini kepribadiannya seperti apa, apakah mereka ini bisa memberi dampak yang baik bagi saya atau tidak. Lalu yang kedua adalah dengan menggunakan waktu luang yang ada untuk meningkatkan skill atau untuk belajar. Ya contohnya tadi membuat catatan-catatan yang saya sampaikan dan kemudian cara menjalankannya adalah untuk yang pertama memilih teman itu saya datang lebih awal untuk menghadiri kelas perkuliahan supaya saya tidak duduk dengan teman-teman saya yang eh, bisa saja memberi dampak yang kurang baik ini dan duduk paling depan itu sih Bu. Baiklah, apa action plan yang akan dilakukan? Begitu masuk kuliah, saya akan langsung, belum sih Bu, sebelum masuk kuliah lah ya. Saya akan memikirkan si teman-temanku ini kepribadiannya seperti apa. Karena memang saat ini sebenarnya sebagian dari mereka saya sudah tahu. Misalnya, oh temanku ini, iya ya belakangan ini kata-katanya kurang baik. Jadi action plan-nya ketika masuk perkuliahan lagi, saya akan lebih memilih teman yang bisa memberi dampak baik bagi saya. Oke. Kapan itu akan dilaksanakan? Ketika perkuliahan diaktifkan kembali. Karena sekarang lagi libur ya. Iya, Bu. Apa yang menjadi reminder buat Yomin? Yang menjadi reminder, mungkin catatan sih, Bu, untuk mencapai tujuan ini. Jadi saya punya catatan bahwa, oke, harus menguasai diri sendiri dan lebih memilih teman yang lebih baik, harus datang on time ke kampus. Jadi reminder-reminder dan apa yang perlu dilakukan itu perlu dibuat dalam bentuk catatan supaya bisa ditempel dan bisa menjadi pengingat setiap hari. Oh, baiklah Yomin. Hmm, Sebentar lagi kita akan mengakhiri sesi coaching ini. Semoga sesi coaching kita bermanfaat ya. Baik, Bu, terima Dan kasih. semoga habit yang baru memiliki penguasaan diri ini dapat membantu Yomin untuk tidak mudah terpengaruh oleh respon-respon yang negatif.
oleh informasi Ya, yang Bu. negatif. Ya, sampai berjumpa lagi di sesi coaching berikutnya. Terima kasih, Yomi.